Jadi rancangan peraturan daerah yang dibahas pada hari ini adalah rancangan peraturan daerah tentang pemilihan kepala desa dan pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa, yang mana rancangan ini akan mengganti peraturan daerah Kabupaten Bedagai nomor 1 tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan nomor 6 tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan nomor 1 tahun 2017. Di mana di dalam rancangan peraturan daerah ini ada beberapa hal yang diatur, termasuk bagaimana pelaksanaan pemilihan kepala desa, apa tugas daripada P2KD, termasuk tugas daripada tim yang dibentuk di kecamatan, yaitu tim pembina dan pengawas kecamatan maupun tim yang ada di kabupaten terkait dengan penyelenggaraan pemilihan kepala desa. Ya, ini karena ini masih dalam masih rancangan, jadi belum fix. Kemungkinan dalam waktu dekat juga rancangan peraturan daerah ini akan kita bawa ke Biro Hukum Provinsi Sumatera Utara untuk mendapatkan fasilitasi bagaimana nanti isinya dan bisa kita tetapkan menjadi peraturan daerah tahun 2021 sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa secara serentak tahun 2022. Jadi saya kira itu saja. Perda ini berlaku nantinya, ini kan e-voting ya Bang ya? Enggak, Model jadi begini, ada dua proses di dalam rancangan peraturan daerah ini. Untuk daerah-daerah yang kemungkinan yang tidak bisa dilakukan e-voting, mungkin dia tetap masih menggunakan model pencoblosan. Tapi kalau memang ada kemungkinan untuk daerah-daerah yang mungkin yang banyak DPT-nya dan didukung oleh teknologi, mungkin bisa dilakukan e-voting. Cuma rancangan peraturan daerah ini bisa sebagai dasar hukum ketika ada beberapa desa yang bisa melakukan e-voting. Kalau tidak disebutkan di sini nanti tidak bisa. Kenapa dilakukan e-voting kodalnya kan? Jadi dengan ini dasarnya sudah ada Bang ya? Iya, dasar hukumnya telah ada dan akan peraturan daerah ini nanti ketika sudah ditetapkan akan muncul peraturan-peraturan bupati yang peraturan secara teknis dalam hal pelaksanaannya. Ya. Saya kira itu Pak. Dengan Pak apa nih? Pak Amenkiur Saragi, Sarjana Hukum, Kasubag Perundang-undangan, Bagian Hukum Setdakap Serdang Bedagai. Makasih ya Bang. Iya, terima kasih Pak. Dengan orang apa? Apabila ada hal yang ingin ditanyakan sebagai masukan kepada kami, kepada narasumber, kami beri waktu dan pertanyaan Jadi terkait masalah sosialisasi hari ini, yaitu sosialisasi masalah rancangan peraturan daerah, yaitu tentang pemilihan kepala desa dan pengisian anggota BPD. Sama seperti yang disebutkan Bapak narasumber tadi, yaitu di sini ada beberapa hal yang menurut kami pemerintah dan pihak dari legislatif yang harus diperbaiki kembali dari peraturan daerah yang sebelumnya. Jadi belajar dari beberapa hal pengalaman kita, pemilihan kepala desa pada tahun 2019 ada persoalan di mana kami anggap perlu itu akan diatur kembali dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa. Maka dari itu di sini kami merancang peraturan daerah terkait masalah pemilihan kepala desa dan pengisian anggota BPD, di mana nantinya di sini kita tambahi seperti yang disampaikan Bapak narasumber tadi. Jadi di sini ada peluang dibuka masalah e-voting. Ya. E-voting, walaupun memang di dalam perda ini kita belum bisa mengatur secara teknis, karena teknisnya nanti kita akan atur kembali di dalam peraturan bupati. Selain itu di sini juga kita tambahkan, karena yang selama ini dalam hal pemilihan kepala desa itu kita hanya memberikan 1 TPS. Jadi di rancangan perda ini nanti kita akan menambah. Jadi di sini TPS itu akan dilihat dari jumlah DPT. Ya. Nah, jadi di sini nanti paling banyak itu kita buat di sini ada 4 TPS. Tetap mengacu protokol kesehatan ini ya? Tetap mengacu dalam protokol kesehatan, karena memang di dalam Permendagri yang baru terkait masalah pemilihan kepala desa itu, di situ ada Permendagri yang baru itu pada tahun 2020 ini diterbitkan terkait masalah protokol kesehatan, masalah COVID. Walaupun nantinya di dalam Permendagri itu dia itu ketika hal darurat itu telah dikatakan tidak darurat lagi, karena itu saya baca dalam Permendagrinya itu memang
siapa yang bisa menetapkan hal darurat itu pemerintah. Jadi ketika dikatakan tidak keadaan darurat lagi, maka kita bisa kembali keadaan Normal ya. normal kembali. Tapi untuk saat ini memang Kabupaten Serdang Bedagai itu yang akan mengadakan pemilihan itu di tahun 2022. Ya mudah-mudahan nanti kita harapkan di tahun 2022 Itu diawali itu, tahun 2022 ya? iya, 2022. jadi kita ini peraturan kita ini nanti ini untuk mengantisipasi pemilihan kepala desa di tahun 2022. Jadi kita harapkan nanti tahun 2022 itu ya keadaan sudah normal. Iya. Nah, jadi seperti itu, Pak. Terima kasih ya, Pak. Iya, Pak.